Abu Alwi bin Abdullah Haddad, dan juga seluruh ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini adalah bagaimana cara kita mengenal kita punya Nabi. Kenapa? Karena dusta kalau ada yang bilang kita cinta kepada seseorang, kita sayang kepada seseorang, kita rindu dengan seseorang, tapi kita tidak kenal dengan itu orang. Itu adalah dusta yang paling nyata. Nah, jadi kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu terhadap Nabi, maka tentu kita pasti akan tahu bagaimana biografi kita punya Nabi, bagaimana manakib kita punya Nabi, bagaimana perjuangan kita punya Nabi di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana sih perjuangan kita punya Nabi di dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana sih Nabi itu difitnah, Nabi itu dihina, Nabi itu diolok-olok, Nabi itu dikriminalisasi, Nabi itu dimakarisasi, Nabi itu dijauhi, dibuang dari kampung halamannya oleh kafir-kafir Quraisy. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk supaya diri kita lebih dekat terhadap Nabi, lebih kenal terhadap Nabi, maka sedikit kita akan menjelaskan tentang perjuangan kita punya Nabi. Bagaimana sih Nabi berjuang? Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala tabaraka wa ta'ala, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah beritahu kepada kita melalui ayat sucinya. Allah mengatakan wa ityam kurubika, dan tatkala mereka membuat rencana buruk terhadapmu, dan tatkala mereka membuat strategi jahat untukmu, dan tatkala mereka membuat rencana jelek terhadapmu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat rencana yang buruk? Siapa yang membuat strategi yang jelek? Allah lanjutkan, alladzina kafaru, yang membuat rencana yang buruk, strategi yang jelek, makar yang buruk adalah orang-orang kafir. Tujuannya apa orang kafir membuat makar yang buruk? Tujuannya apa orang kafir membuat strategi yang jahat? Maka jawabannya adalah liyuthbituka. Allah lanjutkan ayatnya, liyuthbituka. Yang pertama yaitu untuk membuat posisi Nabi tidak bergerak, untuk membuat dakwah Nabi tidak bisa bergerak, yaitu yang dimaksud dengan yuthbituka. Kemudian berikutnya au yaqtuluka, atau upaya di dalam membunuh Nabi. Itu cara orang kafir untuk menghabisi Nabi. Itu cara yang kedua. Yaitu cara yang pertama yaitu yuthbituka, membuat dakwah Nabi berhenti. Kemudian yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi. Kemudian yang terakhir adalah au yukhrijuka, atau upaya orang kafir di dalam mengeluarkan Nabi dari kampung halamannya, yaitu mengusir Nabi. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah teruskan ayatnya. Allah jawab ini makar-makar orang kafir dengan perkataannya, wa yamkuruna wa yamkurullah. Wa yamkurun, ya memang orang kafir itu mereka punya niat jahat untuk menghabisi Nabi. Ya, orang kafir itu memang dia punya makar, punya rencana buruk untuk menghabisi Nabi. Wa yamkurullah. Tapi ingat kata Allah, Allah juga punya rencana, Allah juga punya makar, Allah juga punya strategi. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik daripada pembalas rencana jahat dari orang kafir tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menginformasikan terhadap kita, sekaligus memberitahu terhadap Nabi, bahwasanya Nabi ini dihabisi oleh orang kafir Quraisy dengan 3 cara.
Yang pertama adalah upaya untuk menghentikan dakwah Nabi. Yang kedua adalah upaya untuk upaya di dalam membunuh Nabi. Dan yang ketiga adalah upaya orang kafir di dalam mengeluarkan Nabi dari kampung halamannya. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu yusbituka, menghentikan dakwah Nabi. Pertanyaannya, bagaimana sih cara orang kafir ini menghentikan dakwah Nabi? Bagaimana sih caranya orang kafir ini supaya Nabi ini gak ngotot untuk berdakwah? Apa yang mereka lakukan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dilakukan orang kafir yang pertama adalah ini untuk upaya mereka menghentikan dakwah Nabi. Yang pertama dilakukan oleh mereka, saudara, adalah menghina Nabi. Nah, itu standarnya. Mereka hina Nabi, mereka olok Nabi, mereka caci maki Nabi. Nah, itu yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, supaya Nabi mentalnya bodoh, takut dihina. Nah, supaya Nabi berhenti untuk berdakwah, supaya Nabi nggak teruskan perjuangan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka hina Nabi setiap hari. Mereka hina, mereka olok, mereka caci itu Nabi. Sampai saking luar biasanya mereka dalam menghina, mencaci, mengolok Nabi, istri Abu Jahal setiap hari, setiap pagi dia datang ke rumah Nabi. Apa tujuannya? Tujuannya bukan mau ngasih hadiah buat Nabi, bukan. Tujuannya bukan untuk bersilaturahmi dengan Nabi, bukan. Tujuannya adalah istri Abu Jahal ini setiap hari datang ke rumah Nabi, dia ketuk rumah Nabi, dibuka sama Nabi. Yang dilakukan apa oleh istri Abu Jahal? Dia ludahi muka Nabi, dia olok Nabi, dia hina Nabi, dia caci maki Nabi setiap hari. Gimana kita setiap hari didatangi oleh tamu, kalau ngasih uang nggak apa-apa, ngasih olokan, kasih hinaan, diludahi, ya pasti kita tutup, kita tempel gitu orang. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, makar mereka untuk menghabisi Nabi. Cuman topnya kita punya Nabi, ya memang Nabi kan berbeda dengan memang Nabi manusia tapi lakal bashar. Nabi itu manusia tapi nggak kayak manusia. Akhlaknya paling luar biasa, dakwahnya paling luar biasa, budi pekertinya paling luar biasa. Kita lihat pada saat diolok, pada saat dihina, pada saat dicaci maki oleh istri Abu Jahal, enggak, Nabi nggak balas. Nabi nggak balas. Kenapa? Disebutkan dalam Maulid, wa ya'fu 'anid dambi idza kan fi haqqi wa sababi. Nabi maafkan orang kalau orang itu menghina pribadi Nabi. Manakala pribadi Nabi yang dihina, personal Nabi yang dihina, kepribadian Nabi sendiri yang dihina, enggak, Nabi nggak kasih balas kok. Nabi rahmah, Nabi penyayang, Nabi santun, Nabi toleransi. Enggak, Nabi nggak balas, karena itu nggak ada sangkut paut dengan agama. Itu nggak ada sangkut paut, saudara, dengan syariat Allah. Nah, tapi perlu kita ketahui, wa ya'fu 'anid dambi idza kan fi haqqi wa sababi. Tapi harus ingat, jangan dilupakan, wa idza duyyi'a haqqullah wa idza duyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau agama Allah yang diganggu, agama Allah yang dihina, syariat Allah yang dicaci maki, saudara, maka nggak ada seorang pun yang bisa berdiri untuk melawan Nabi. Enggak, mereka nggak berani. Nggak ada seorang pun yang bisa marah, saudara, kalau Nabi udah marah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi Nabi diolok-olok istri Abu Jahal, yang Nabi terima, saudara, karena nggak ada sangkut paut dengan agama. Itu yang pertama. Caranya Nabi adalah cara orang kafir menghabisi dakwah Nabi yang pertama adalah dengan menghina Nabi. Tatkala orang kafir ini tahu bahwasanya cara yang pertama nggak mampu, Nabi dihina tetap berdakwah, Nabi diolok tambah luar biasa dakwahnya, Nabi dicaci maki tambah semangat dakwahnya.
Akhirnya mereka pakai cara yang kedua. Apa yang orang kafir lakukan? Cara yang kedua, mereka untuk supaya Nabi ini berhenti berdakwah. Yang kedua yang mereka lakukan adalah membuat fitnah terhadap Nabi. Mereka luar biasa dalam menfitnah Nabi. Nabi difitnah habis-habisan. Nabi, saudara, dibikin propaganda habis-habisan untuk menjelekkan nama Nabi. Ini yang dilakukan, saudara. Sampai-sampai saking luar biasanya mereka dalam menghina Nabi, saking luar biasanya mereka dalam mengolok Nabi, saudara, dalam membuat propaganda terhadap Nabi. Kalau ada tamu-tamu dari luar kota Mekah, mereka ingin bertamu masuk ke kota Mekah, mereka dihadang oleh tokoh-tokoh Quraisy. Yang mana tokoh-tokoh Quraisy ini tanya sama tamu yang mau masuk, "Wahai tamu kita, apa yang kalian ingin lakukan untuk masuk ke kota Mekah? Kalau kalian ini ingin masuk ke kota Mekah untuk bersilaturahmi dengan orang Mekah, dengan kami, silahkan. Fadl, silahkan. Atau mungkin kalian ingin masuk ke kota Mekah untuk menikahi putri-putri kami, silahkan juga. Atau kalian ingin masuk ke kota Mekah berjual beli dengan kami, kalian ingin buka usaha di kota Mekah, atau kalian ingin membeli dagangan-dagangan orang Mekah, silahkan." Ini yang dikatakan oleh tokoh Quraisy jahat, saudara, kepada tamu-tamu yang ingin masuk ke kota Mekah. Silahkan, nggak masalah. Tapi syaratnya satu, kalian boleh untuk berjual beli, saudara, kalian boleh untuk menikahi putri kami, kalian boleh untuk bersilaturahmi dengan kami, tapi jangan bertemu dengan yang namanya Muhammad. Enggak, jangan. Silahkan, kalian mau apapun silahkan, jangan bertemu dengan yang namanya Muhammad. Itu Muhammad tukang bohong. Lihat jahatnya orang kafir, saudara. Itu Muhammad tukang bohong, itu Muhammad tukang dusta, itu Muhammad yang membuat kaum kafir Quraisy, yang membuat kota Mekah ini hancur, yang membuat kaum Quraisy ini retak. Itu Muhammad yang membuat ayah dan anaknya berpisah, yang membuat ibu dengan anaknya bertengkar, yang membuat saudara dengan saudaranya yang lain bertengkar. Itu Muhammad itu. Jangan ketemu dengan yang namanya Muhammad. Itu Muhammad adalah sahirun majnun. Lihat, saudara, itu Muhammad tukang sihir, gila lagi. Sudah tukang sihir, gila. Nah, jadi kalian silahkan untuk bertamu kepada kita, tapi jangan bertemu dengan yang namanya Muhammad. Jadi mereka luar biasa, saudara. Sampai-sampai ada orang mau masuk ke kota Mekah, mereka gitukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat menjauh dari Nabi, supaya masyarakat gak dengarkan dakwah Nabi, supaya masyarakat kalau ngelihat Nabi dengan pandangan istihgar, dengan pandangan hina. Aduh, apa itu Nabi? Aduh, apa itu? Itu yang mereka lakukan. Tapi saudara, kita punya Nabi, namanya Nabi dilindungi oleh Allah, selalu dalam perlindungan Allah. Nabi tambah semangat, Nabi tambah berdakwahnya luar biasa. Saudara, difitnah nggak mempan juga, terus Nabi lanjutkan dakwahnya. Akhirnya, saudara, tatkala cara yang kedua ini nggak mempan, mereka pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Tadi kan yang pertama apa? Hinaan, olokan, saudara, caci maki, fitnah, propaganda. Nggak bisa Nabi difitnah, nggak bisa Nabi diolok-olok, tetap semangat berdakwah. Akhirnya Nabi pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga yang dilakukan oleh kafir Quraisy, saudara, adalah menghabisi sahabat Nabi. Tujuannya apa? Karena pada saat itu sudah ada sahabat-sahabat, saudara, yang sudah beriman kepada Nabi. Nah, jadi orang kafir, mereka berusaha untuk ganggu sahabat Nabi, supaya apa? Supaya Nabi mikir lagi kalau mau berdakwah. Waduh, kalau saya berdakwah lagi, ini nanti korbannya adalah sahabat saya. Sahabat saya nanti yang dihabisi, sahabat saya nanti yang diolok, sahabat saya nanti yang dibunuh. Jadi saya harus berhenti berdakwah. Itu yang mereka inginkan. Jadi orang kafir menginginkan, saudara, dengan sahabat Nabi yang dihabisi, yang dikriminalisasi, yang diancam untuk dibunuh, supaya Nabi berhenti berdakwah.
Sampai-sampai ada satu sahabat Nabi yang bernama Ammar ibn Yasir. Ini Ammar ibn Yasir luar biasa, saudara, sahabat Nabi. Ini ditarik oleh kaum kafir. Lihat, mereka ingin habisi sahabat Nabi supaya Nabi mentalnya down, supaya Nabi gak teruskan dakwah. Ammar ibn Yasir ditarik ke tengah padang pasir bersama ayah dan ibunya. Nah, ibunya bernama Sumayyah. Ini Ammar ibn Yasir dipecuti, dihabisi, diludahi, diolok-olok, dihina. Begitu juga dengan bapaknya, begitu juga dengan ibunya. Dihina, diolok-olok, pokoknya dipecuti, saudara, dipukuli. Ammar ibn Yasir melihat ibunya dipukuli oleh kaum kafir jahat, saudara. Pada saat itu Abu Jahal dan sekutunya teriak, nggak tega dia lihat ibunya dipukuli sampai pingsan itu ibunya. Akhirnya, saudara, pada saat dipukuli itu ibunya bangun dari pingsannya. Ammar ibn Yasir masih tetap disiksa. Ibunya bernama Sumayyah berkata kepada anaknya, "Wahai ibni, wahai Ammar ibn Yasir, jangankan aku dipukuli, jangankan aku dihina, jangankan aku diolok-olok, jangankan aku dipukuli cuma begini, aku dibunuh sekalipun, jangan engkau keluar dari Islam." Subhanallah, luar biasa, saudara. Luar biasa, inilah imannya sahabat Nabi. Jadi mereka ingin ganggu itu sahabat Nabi supaya Nabi ini berhenti berdakwah, supaya Nabi merasa, waduh, sahabatku diganggu, aku bagaimana. Akhirnya Nabi dalam keadaan dilema. Kalau maju untuk berdakwah, sahabatnya dihabisi. Tapi kalau Nabi berhenti berdakwah, itu perintah Allah, nggak bisa untuk ditinggalkan. Sehingga Nabi dalam keadaan dilematis. Bagaimana ini sahabatku dihabisi, dipukuli, dicaci maki. Bahkan, saudara, tatkala ini Sumayyah mengatakan kepada anaknya tadi, "Wahai ibni Ammar ibn Yasir, jangankan aku dipukuli, aku dibunuh sekalipun, jangan engkau berhenti untuk memeluk agama Islam." Itu tatkala Abu Jahal mendengarkan perkataan dari Sumayyah, ibu dari Ammar ibn Yasir, dia ambil tongkat dari sebelah kanannya. Dia ambil tongkat, tombak, saudara, dari sebelah kanannya, dia cabut, dia masukkan, saudara, dia tusukkan ke kemaluan daripada Sumayyah. Sampai meninggal itu ibu daripada Ammar ibn Yasir. Abahnya Ammar ibn Yasir dibunuh, saudara. Sampai-sampai, waduh, Ammar ibn Yasir ngelihat, aduh, ibuku dibunuh, aduh, bapakku dibunuh, aku gak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya pingsan Ammar ibn Yasir. Pingsan dia, gak kuat lihat ibunya dihabisi, gak kuat lihat abahnya dihabisi, saudara. Nah, itulah luar biasanya Nabi ya bingung. Nabi pada saat itu dalam keadaan dilema, maju salah, mundur salah. Akhirnya Nabi memerintahkan satu sahabatnya, kalau gak salah Ja'far bin Abi Thalib, saudara, untuk mengamankan sahabat-sahabatnya yang disiksa. Inilah cerdasnya kita punya Nabi, cerdiknya kita punya Nabi. Akhirnya ini satu orang yang diutus oleh Nabi disuruh ke satu negeri, saudara, untuk melobi daripada raja di sana supaya sahabat-sahabatnya ini bisa tinggal di sana, supaya nggak diganggu lagi di kota Mekah. Akhirnya dilobi sama utusan Nabi, begini. Kebetulan pada saat itu rajanya orang yang toleransi, dia bukan Islam, dia Ahlul Kitab. Jadi dia masih artinya kalau ada orang Islam tinggal di negeri dia, selama dia nggak ganggu, selama dia nggak, saudara, mengacaukan, diterima. Inilah menunjukkan kita, saudara, kecerdasan kita punya Nabi, kecerdikan kita punya Nabi. Pada saat Nabi dalam keadaan bingung, saudara, sahabatnya diganggu, sedangkan dakwahnya harus terus berjalan. Akhirnya Nabi mencari satu negeri yang aman supaya sahabat-sahabatnya bisa pindah. Jadi Nabi gak egois, saudara. Nabi bukan mengatakan, "Oh udahlah, gak apa-apa deh, kita terus berdakwah, toh itu sudah, biar dibunuh saja, kita terus saja berdakwah, ini perintah Allah." Enggak, saudara. Kita punya Nabi cerdas, kita punya Nabi punya sifat fatona. Sehingga saudara, Nabi jadikan tempat yang aman untuk sahabatnya. Akhirnya sahabatnya tinggal di satu tempat, saudara, yang tempat itu enak, zen, sudah.
mereka nggak was-was lagi untuk beribadah kepada Allah karena Nabi takut, saudara. Manakala sahabatnya diganggu terus, Nabi takut iman mereka nanti goyah. Nah, Nabi masukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian ini sahabat-sahabatnya diganggu oleh orang kafir. Nabi takut itu imannya orang kafir. Akhirnya nggak beriman lagi. Nah, akhirnya pindah di satu tempat, zen sudah. Nah, akhirnya Nabi tenang, saudara. Nah, sekarang enak. Mereka nggak bisa lagi ganggu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semuanya di satu negeri kok. Mereka hidup enak. Sekarang tinggal aku, kata Nabi. Aku harus berdakwah. Nggak peduli apapun resikonya. Nah, itu cara yang ketiga yang mereka lakukan. Tapi subhanallah, Nabi dalam perlindungan Allah. Nabi dihina, dicaci, diolok-olok mulai yang pertama tadi. Kemudian difitnah, diberikan propaganda, saudara. Kemudian diganggu sahabatnya supaya Nabi berhenti berdakwah. Enggak mempan. Justru Nabi tambah luar biasa dalam berdakwah. Akhirnya bingung, saudara. Orang kafir bingung. Aduh, bagaimana ini? Ini Muhammad dicaci, nggak bisa diolok, nggak bisa difitnah, tambah jadi dibikinkan propaganda di mana-mana supaya masyarakat ini menjauh dari dia, tambah luar biasa. Sahabatnya, saudara, dihabisi, diolok-olok sampai dibunuh juga masih bisa berkelit. Sungguh cerdas ini orang. Gak sampai di situ, sudah bukan hanya Ammar ibn Yasir yang dihabisi. Anda tahu Khabbab itu, saudara, disetrika kepalanya. Supaya apa? Supaya keluar dari Islam. Kemudian ada satu sahabiyah, saudara, perempuan, sahabat perempuan, dicongkel matanya. Mereka nggak peduli asal Nabi berhenti berdakwah, karena mereka tahu Nabi adalah ancaman yang besar. Sampai-sampai saudara Bilal bin Rabah, yang ini sudah masyhur ceritanya, itu Bilal ditarik ke tengah padang pasir. Saudara, diikat dalam keadaan kering kerontang, dalam keadaan panas yang luar biasa. Saudara, itu Bilal ditindihi, diambilkan batu karang yang sangat besar, ditaruh di atas dadanya. Setelah ditaruh di atas dadanya, saudara, itu Bilal dihina, diolok, dicaci maki, diludahi, disuruh murtad dari Islam, disuruh keluar dari Islam. Bilal, keluar kau dari Islam, kau akan mati, Bilal. Tapi subhanallah, nggak bisa sahabat Nabi, saudara, dengan dikriminalisasi, dengan dihabisi, membuat iman mereka bergetar untuk keluar dari Islam. Nggak bisa. Nah, makanya iman yang paling kuat, saudara, makanya kita jangan mengaku, oh iman kita sudah kuat. Enggak. Ini loh sahabat Nabi, dalam keadaan genting, dalam keadaan mau dibunuh, mereka tetap kuat kok. Nah, akhirnya Bilal ibn Rabah, saudara, pada saat disuruh keluar, Bilal, keluar kau dari Islam. Enggak, kata Bilal. Allah. Mau apa kau? Allah. Tetap, saudara, Bilal katakan Allah. Ahad, ahad. Gak mau, saudara. Ahad, Allah. Subhanallah, Bilal bin Rabah, saudara, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi itu yang mereka lakukan, orang kafir itu tujuannya simpel, sederhana sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya Nabi, saudara, dengan cuma dihina berhenti berdakwah, mereka nggak akan itu untuk habisi ke sahabat Nabi. Buat apa? Intinya Nabi supaya berhenti berdakwah. Nah, akhirnya orang kafir mulai bingung. Aduh, mereka pusing, saudara. Bagaimana ini Nabi ini, Muhammad ini, dihina, diolok, dicaci maki, sampai sahabatnya dibunuh juga terus dakwahnya. Akhirnya, saudara, mereka pakai cara berikutnya untuk mengambil simpati dari Nabi, yaitu dengan cara merangkul Nabi. Mereka sekarang mencoba untuk merangkul Nabi, saudara. Tujuannya apa? Mungkin tadi pakai cara digebuk, pakai cara kekerasan, dihina, diolok, dicaci maki, kemudian sahabatnya dibunuh, bla bla bla. Nabi nggak mau. Orang kafir, saudara, memikirkan, wah ini kayaknya Muhammad harus dirangkul. Coba saya pakai pendekatan bukan yang represif, tapi pakai pendekatan yang persuasif. Artinya yang soft, yang lembut. Mungkin Nabi bisa luluh hatinya. Akhirnya, singkat cerita, saudara,
Orang kafir memerintahkan Hakim Quraisy, yaitu satu orang yang mereka ini saudara sangat segani untuk bertemu dengan Nabi. Akhirnya Hakim Quraisy itu saudara diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi. Untuk apa? Untuk mengajak Nabi berkompromi akidah. Apa itu kompromi akidah? Mari kita saksikan. Akhirnya saudara ini Hakim Quraisy ada di depan Nabi. Ya Muhammad, sudah begini saja. Kau diolok, kau dihina, kau dicaci maki, kita pakai makar apa-apa, kau juga tetap berdakwah. Gini saja Muhammad, supaya kita nggak bertengkar lagi, supaya kita ini damai ya Muhammad. Bagaimana kalau hari ini kita sembah Allah, tapi besoknya kita sembah Lata dan Uzzah Tuhan kita? Kalau begini adil ya Muhammad. Hari ini kita sembah Allah, besoknya kita sembah Lata dan Uzzah Tuhan kita. Besoknya lagi ya Muhammad, kita sembah Allah lagi. Jadi kita nggak perlu lagi bertengkar. Lihat saudara, ini usaha orang kafir untuk memperaduk agama, untuk mencampur adukkan agama. Lihat saudara, ini keji. Jadi campur aduk akan memperaduk agama bukan sekarang aja saudara, sudah dari dulu sudah dilakukan oleh Abu Jahal dan sekutunya. Nabi ditawari, ya gimana Muhammad? Setuju? Kalau engkau setuju, kita gak ganggu engkau lagi. Tenang kita hidup di masyarakat, nggak perlu ganggu-ganggu lagi. Kemudian apa jawab Nabi saudara? Nabi nggak pakai pikir, Nabi cerdas, Nabi pintar, Nabi tahu saudara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau ngomong itu dari Allah. Saudara, langsung Allah jawab, langsung Nabi jawab pakai surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saudara, sampai akhir ayat. Yang mana akhirnya lakum dinukum waliyadin. Nabi tegas katakan kepada itu utusan Quraisy, utusan Quraisy, kau mau campur adukkan agama, casingnya bagus, casingnya engkau mau berdamai, luarnya engkau mau baik dengan kita, tapi engkau punya rencana keji. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Kau punya agama, itu agamamu, kita enggak ganggu. Tapi kita juga punya agama, dan agama kita jangan engkau ganggu. Silahkan kalian melakukan ritual agama kalian, saudara. Aku juga akan melakukan ritual agamaku. Jangan pakai engkau ganggu. Jadi jangan engkau sampai saudara mencampuri syariat kita, mencampuri aturan agama kita. Enggak, kita enggak akan terima. Begitu pula kita enggak mau campur aduk agamamu. Enggak, kita enggak mau memasukkan daripada syariat Islam, memasukkan daripada aturan-aturan agama Islam untuk kepada agamamu. Enggak. Tegas kita punya Nabi, saudara. Subhanallah. Inilah cerdasnya kita punya Nabi, tegasnya kita punya Nabi, saudara. Gak mau kompromi dengan maksiat apapun, gak mau kompromi dengan syariat Allah. Gak bisa, saudara. Bingung, saudara. Ini orang kafir Hakim Quraisy, dia akhirnya pulang. Akhirnya mereka pakai cara berikutnya. Tatkala Nabi gak bisa dikasih kompromi akidah, Nabi pakai cara berikutnya. Apa cara berikutnya, saudara? Sungguh luar biasa. Mereka akhirnya saudara mengutus satu juga yang bernama Mut'im ibn Adi, seorang yang sangat disegani di kaum Quraisy. Mereka datang saudara ke hadapan Nabi, utusan orang Quraisy ini, untuk menawari Nabi harta, tahta dan wanita. Mereka tawari harta, tahta dan wanita terhadap Nabi. Mungkin saudara, Nabi kalau dikasih harta ini, bisa goyang ini akidahnya, enak ini, bisa saja, mungkin saja kata mereka, saudara. Akhirnya mereka katakan, ya Muhammad, begini, kau sekarang jangan susah-susah untuk berdakwah. Sudah, kau berdakwah sana, berdakwah sini, ganggu sana. Menurut kita kau ini mengganggu ya Muhammad. Jangan, kau dakwah sana, dakwah sini, kita terganggu. Ahsan ya Muhammad. Kau apa sih? Keinginanmu ini apa? Apa yang kau impi-impikan, yang engkau idam-idamkan, yang engkau inginkan ini apa ya Muhammad? Kata Hakim Quraisy ini, saudara. Kata orang Quraisy ini, kata Nabi, saudara, aku gak ingin apa-apa. Kemudian orang Quraisy ini mengatakan, ya Muhammad,
Apa engkau ingin harta? Apa engkau ingin jabatan? Apa engkau ingin wanita? Ya Muhammad, kalau engkau ingin harta, kita akan kumpulkan setengah harta daripada bangsa Quraisy, kita akan berikan secara cuma-cuma kepadamu. Cuma-cuma, gratis, ambil itu uang, ambil itu harta. Tapi syaratnya berhenti berdakwah. Jangan teruskan itu dakwahmu. Atau ya Muhammad, engkau ingin wanita. Kalau engkau ingin wanita yang paling cantik, kita akan carikan ya Muhammad, tenang. Kita akan carikan wanita yang paling spesial, wanita yang paling cantik, wanita yang paling rupawan di bangsa Quraisy. Kita akan berikan kepadamu, cuma-cuma, gratis. Subhanallah. Ini kalau kita gimana? Harta. Dikasih harta semalang, setengahnya Malang. Orang yang suki-suki itu, dikasihkan kepada kita secara cuma-cuma. Mikir dua kali. Atau dikasih wanita paling cantik se-Indonesia. Waduh. Bagaimana, saudara? Wanita paling cantik ditawarkan terhadap Nabi, saudara. Akhirnya mereka pakai cara terakhir juga. Kalau kau nggak mau harta, nggak mau wanita, gimana kalau jabatan Muhammad? Tak jadi kau presiden. Ibaratnya kalau sekarang, tapi dulu raja. Kamu akan kita nobatkan sebagai raja kita ya Muhammad. Tenang saja kamu di atas singgasana. Biar kita yang suplai engkau makanan, suplai engkau harta, suplai engkau wanita, kau santai ya Muhammad. Enak, nggak usah susah lagi berdakwah. Kemudian saudara, subhanallah, kita punya Nabi luar biasa. Nabi bisa disogok dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Iya, kalau sekarang banyak saudara yang imanuhum fi amplopihim. Dia punya imam tergantung amplopnya, saudara. Kalau amplopnya tebal ya, yang haram nanti dulu kayaknya ada ini yang bisa halal. Ini yang terjadi. Tapi kita punya Nabi nggak bisa dibeli dengan dunia. Subhanallah. Akhirnya saudara, singkat cerita, Nabi jawab itu tawaran harta, tahta dan wanita. Apa Nabi jawab? Nabi saudara menjawab dengan ayat Al-Quran. Nabi membacakan ayat Al-Fussilat. Nabi bacakan saudara untuk orang itu tadi. Nabi mengatakan kepada orang itu, sudah kau sampaikan hajatmu? Sudah. Akhirnya Nabi saudara jawab dengan Al-Quran. Nabi bacakan surat Al-Fussilat mulai ayat 1 saudara, ayat 2, ayat 3 sampai ke ayat 15. Nabi baca secara tartil, Nabi baca luar biasa saudara. Akhirnya tubuh ini Hakim Quraisy yang menawari Nabi dengan harta, tahta dan wanita bergetar mendengarkan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi. Bergetar saudara. Akhirnya dia keluar dari rumah Nabi, nggak kuat mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, saudara. Jadi Nabi nggak asal jawab, jawaban datang dari Allah. Akhirnya saudara, pada saat ini Hakim Quraisy dia keluar dari rumah Nabi, dia bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang kongkoi, sedang santai-santai di Ka'bah. Akhirnya ini utusan yang bernama Mut'im ibn Adi yang tadi tawari Nabi harta, tahta dan wanita, dia katakan kepada orang-orang Quraisy yang duduk-duduk di kota Mekah, wahai orang Quraisy, aku tadi sudah tawari Nabi dengan harta, tahta dan wanita. Nabi tolak, dia tolak, Muhammad tolak, nggak mau itu Muhammad. Saranku, wahai orang Quraisy, aku tadi mendengarkan jawaban Muhammad. Itu mahwa bisyir wala bisyir. Yang aku dengarkan daripada jawaban Muhammad, ya yang dimaksud adalah ayat Al-Fussilat yang dibacakan oleh Nabi, saudara. Itu mahwa bisyir, itu bukan ilmu sihir. Wala bisyir, itu juga bukan ilmu syair. Jadi Muhammad ini, menurutku, kata orang Quraisy ini, saudara, ini pengakuan dari musuh luar biasa. Itu Nabi yang dibacakan oleh Nabi bukan ilmu syair, bukan ilmu syair. Oleh karenanya, aku usulkan kepada kalian, wahai orang Quraisy, Muhammad ini bukan orang biasa, bukan. Aku mengendus, aku mencium, ini Muhammad bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Buktinya dia bacakan itu, saudara, ayat-ayat yang keluar dari mulutnya, badanku bergetar kok.
Aku tahu persis kalau itu syair, saudara, aku bisa. Tapi ini betul-betul, saudara, aku mengendus ini Muhammad bukan orang biasa. Akhirnya orang ini katakan kepada orang Quraisy, kalau begitu begini saja wahai orang Quraisy, aku punya usul buat kalian. Apa usulnya? Sekarang jangan lagi deh ganggu Muhammad. Jangan lagi deh itu olok-olok Muhammad, ini orang berbahaya. Bisa-bisa kita nanti yang dihabisi oleh Muhammad. Ini bukan orang biasa. Muhammad ini bukan orang biasa, saudara. Kemudian katanya Hakim Quraisy ini, dia mengatakan, saudara, biarkan Muhammad kalau mau berkelahi atau kalau mau perang, kalau mau jangan sama kita, jangan. Biar Muhammad ini berperang dengan orang lain, dengan bangsa lain. Jangan dengan kita, bahaya. Saudara, kata orang kafir ini, utusan ini, kalau Muhammad bertengkar dengan bangsa lain, kemudian bangsa lain bisa, kemudian Muhammad bisa mengalahkan bangsa lain tersebut, kita nggak usah repot-repot bunuh Muhammad. Nama kita tetap bagus, nama kita tetap, saudara, bukan termasuk orang-orang yang membunuh Muhammad. Jadi kita nggak ada utang darah dengan Muhammad, enak, biar orang yang bunuh Muhammad. Atau seandainya Muhammad bisa membunuh bangsa-bangsa Arab yang lain, maka nama kita akan terambung. Kita punya nama akan luar biasa karena Muhammad termasuk dari kita, bangsa Quraisy. Jadi kalau misalnya Muhammad ini bunuh bangsa Arab yang lain, kita jadi luar biasa. Kita ini kan bangsa Quraisy, derajat kita bisa naik. Oh, lihat saudara, kecil luar biasa. Dan akhirnya mereka mulai tahu ini Muhammad bukan orang biasa. Setelah itu, saudara, Nabi sudah luar biasa dalam berdakwah. Akhirnya usulan itu nggak diterima juga oleh orang Quraisy. Mereka terus kok hina Nabi. Mereka pokoknya bagaimana, memang betul, saudara. Dalam ayat Al-Quran, apa dalam ayat Quran? Jadi orang-orang kafir nggak mungkin ridho dengan agama kita. Sudah, harga mati. Itu harga mati, sudah. Nggak mungkin orang kafir itu ridho dengan agama kita, mau terima agama kita, saudara. Pasti mereka ingin bagaimana caranya kita masuk ke agama mereka. Pasti. Alam yardu apa? Angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Akhirnya, saudara, cara terakhir yang mereka lakukan, singkat cerita ini, mereka datang kepada Abu Thalib, paman Nabi. Mereka tahu, saudara, karena selama ini, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih orang kafir ini kok hanya mengolok Nabi, kok hanya mencaci maki Nabi, tapi nggak langsung menyentuh fisik Nabi? Ini pertanyaan, saudara. Kenapa kok yang disentuh fisiknya sahabatnya, Nabi nggak disentuh, saudara? Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena Nabi masih dalam perlindungan pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini orang yang sangat disegani di bangsa Arab, yang mana bangsa Arab punya peraturan. Kalau ada satu orang dilindungi oleh orang besar, oleh orang yang disegani, maka orang yang dilindungi nggak boleh diganggu. Ini peraturan, saudara. Jadi tatkala Nabi masih berada dalam pelukan daripada Abu Thalib, Nabi nggak diganggu. Jadi mereka ganggunya sudah orang-orang di sekitar Nabi. Gak mau mereka ganggu Nabi. Tapi tatkala semua cara sudah mentok, saudara, Nabi semakin luar biasa, lebih banyak orang yang masuk dalam Islam. Akhirnya mereka pakai cara berikutnya, saudara, yang mereka gak peduli lagi. Walaupun Nabi dalam daripada riayah daripada Abu Thalib, mereka sudah gak peduli. Akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib, saudara. Tokoh-tokoh Quraisy, mereka datang ke rumah Nabi. Mereka katakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, sudah, kita nggak kuat lagi. Ini Muhammad sungguh telah merasakan dihina, dicaci, diolok, difitnah, dipropaganda. Saudara, sahabatnya beberapa kita bunuh, nggak mau dia berhenti berdakwah. Sekarang kita nggak peduli, wahai Muhammad. Kalau engkau tidak mengatakan kepada ponakanmu Muhammad itu untuk berhenti berdakwah, kita habisi Muhammad. Nggak peduli lagi, kita bunuh. Subhanallah, mereka sudah gak kuat, mereka sudah mentok. Akhirnya, saudara, Abu Thalib mulai menangis.
Akhirnya orang kafir setelah mengatakan itu, mereka keluar. Abu Thalib menangis, saudara. Dia menitikkan air mata. Aduh, bagaimana ponakanku Muhammad ini? Sudah tambah luar biasa ini. Ya Allah. Akhirnya, saudara, pada saat Abu Thalib menangis, itu di rumah Abu Thalib. Nabi keluar dari bilik, saudara, dari rumah Abu Thalib. Ternyata Nabi ada di rumah Abu Thalib. Keluar Nabi, saudara, ngelihat pamannya Abu Thalib menangis. Ini Abu Thalib, wahai Abu Thalib pamanku, ya Amir, kenapa kok engkau menangis? Kenapa? Engkau ini yang menyokong dakwahku, engkau ini yang melindungi aku. Kemudian kata Abu Thalib, bukan begitu ya Muhammad. Aku tadi didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Mereka minta engkau untuk berhenti berdakwah. Berhentilah berdakwah, wahai Muhammad. Aku nggak mau. Ini sekarang ancaman mereka nggak main-main. Mereka akan bunuh engkau ya Muhammad. Nggak main-main sekarang mereka. Kemudian kata Nabi, jangan menangis, wahai Abu Thalib. Ada apa? Apa engkau selama ini kurang apa ya? Akhirnya dijawab saudara oleh Abu Thalib, yaitu ya Muhammad, ini orang-orang kafir datang kepadaku ingin bunuh engkau. Bagaimana aku nggak menangis? Kemudian apa saudara jawaban Nabi? Ya Abu Thalib, wahai pamanku, law wada'at asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma taraktu. Subhanallah, tegas Nabi jawab, saudara. Law wada'ah syamsa fi yamini, seandainya jangankan aku mau dibunuh, ada matahari, saudara, diletakkan di sebelah kananku oleh orang kafir tersebut, wal qamara fi yasari, atau bulan yang begitu besar diletakkan di sebelah kiriku, ala an adruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan ini dakwah, supaya aku nggak lanjutkan ini dakwah, wallahi ma taraktu, demi Allah nggak mungkin aku tinggalkan ini dakwah. Tegas Nabi, saudara. Jadi yang dimaksud dengan matahari ditaruh di sebelah kanan, kemudian bulan diletakkan di sebelah kiri, itu menunjukkan apa, saudara? Seandainya, jangankan itu mau diancam dibunuh, kita mau dihabisi model apapun, beban seberat apapun, saudara, nggak peduli. Manakala Allah perintahkan aku untuk berdakwah, aku berdakwah. Subhanallah. Jadi Nabi ini, saudara, nggak peduli kanan kiri, manakala itu perintah Allah. Nabi lanjutkan. Nah, akhirnya, saudara, setelah itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kemudian Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi juga meninggal, saudara. Tatkala mereka berdua meninggal, orang yang sangat berjasa untuk Nabi, saudara, Sayyidah Khadijah, luar biasa. Semua hartanya untuk perjuangan Nabi. Abu Thalib luar biasa dalam melindungi Nabi. Tatkala mereka berdua meninggal, baru orang kafir senang, saudara. Mereka tepuk tangan. Mereka senang. Sekarang yang menyokong dakwah Nabi udah nggak ada. Sekarang itu yang melindungi Nabi udah nggak ada. Saatnya kita ganggu Muhammad. Akhirnya, singkat cerita, saudara, Nabi dan para sahabatnya, mereka dikorong di Syi'ib Abi Thalib. Jadi ada satu lembah begitu, namanya lembah Abu Thalib. Itu Nabi dengan sahabatnya ditaruh di lembah tersebut. Jadi, saudara, orang-orang kafir ini mereka bikin perjanjian. Mereka tulis di kulit hewan. Yang mana perjanjian tersebut yang mereka tulis di kulit hewan isinya, yang pertama, Nabi nggak boleh lagi berinteraksi dengan orang Quraisy. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya nggak boleh lagi berjual beli dengan orang Quraisy. Yang ketiga, Nabi dan pengikutnya nggak boleh lagi menikahi putri-putri orang Quraisy. Nabi diembargo secara sosial dan politiknya. Nabi nggak boleh berhubungan dengan orang Quraisy. Kalau butuh makanan, nggak boleh beli di kaum Quraisy. Akhirnya, kemudian perjanjian itu juga disebutkan Nabi tidak boleh keluar dari kota Mekah. Titik. Saudara, dikurung di Syi'ib Abi Thalib, nggak boleh keluar dari lembah itu. Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya, saudara, di Syi'ib Abi Thalib itu, waduh, luar biasa.
Di Sa'ib Abi Thalib itu Nabi bingung, saudara. Bulan pertama persediaan makan masih ada, masih bisa makan Nabi dan sahabatnya. Masuk 2 bulan masih ada makanan, 3 bulan, 4 bulan, masuk 6 bulan mulai bingung, makanan mulai habis, saudara. Persediaan mulai menipis. Akhirnya 6 bulan mulai ada yang sakit, saudara. Mulai ada saudara yang sudah nggak fit lagi. Masuk 1 tahun, saudara, 1 tahun setengah. Itu sampai 1 kurma, saudara, Nabi makan untuk 2 hari. Nabi makan untuk 2 hari, 1 kurma. Itu menunjukkan bagaimana mau beli makanan nggak bisa, diboikot oleh orang kafir. Masuk 1 tahun setengah, mulai ada yang bertumbangan, sampai ada yang meninggal kok. Sampai saudara, ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, mata Nasrullah. Ya Rasulullah, kapan ini ada pertolongan Allah? Kapan? Kita sudah gak kuat ya Rasulullah. 3 tahun setengah, saudara. Kita saja, misalnya kita dikurung di Kota Lawang. Kota Lawang. Tapi kita gak boleh ke pasar, gak boleh beli makanan, enggak. Jadi ada toko-toko, kita diboikot oleh semua toko. Gak boleh beli beras, gak boleh beli telur, saudara. Gak boleh beli kecap, gak boleh beli minyak. Kemudian kalau kita sudah ingin menikah, kita gak boleh keluar dari Kota Lawang. Dan putri-putri di Kota Lawang, perempuan di Kota Lawang gak boleh menikah dengan kita. Dan kita kalau mau ke Malang juga gak boleh keluar dari Kota Lawang pokoknya. Lihat saudara, akhirnya Nabi sampai makan daun-daun. Itu daun-daun kering Nabi petik, Nabi makan kok. Sampai-sampai Nabi ganjel perutnya dengan batu. Nabi ikat saudara perutnya untuk menahan rasa lapar. Subhanallah, saudara. Akhirnya singkat cerita, Nabi mengatakan kepada Ja'far bin Abi Thalib, luar biasa, yang mana Ja'far bin Abi Thalib ini disuruh untuk ke Ka'bah, untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya perjanjian yang dari kulit yang mereka bikin, yang mereka masukkan dalam Ka'bah sudah dimakan rayap. Akhirnya Ja'far bermodalkan iman, saudara. Ini yang ngomong Nabi. Saya percaya, walaupun kalau kita pakai logika, saudara, itu kulit hewan, kalau disimpan dimanapun, jangankan 1 tahun, jangankan 2 tahun, 3,5 tahun, saudara, 100 tahun sekalipun nggak mungkin bisa dimakan rayap. Itu kalau pakai logika. Nah, makanya sekarang kita, saudara, jangan mendewakan logika, jangan. Jadi logika harus tetap diikat dengan iman. Manakala itu turun, sudah, jadi gak usah bertanya kenapa sholat subuh 2 rakaat. Enggak, manakala itu perintah Allah, laksanakan. Akhirnya ini Ja'far bin Abi Thalib datang ke Ka'bah, mengatakan kepada orang-orang Quraisy kafir, wahai orang-orang Quraisy, begini, keluarkan itu perjanjian. Oh, ketawa ini orang Quraisy. Loh, apa ditokno? Itu perjanjian yang engkau tulis tidak diridhoi oleh Rabbul Ka'bah, tidak diridhoi oleh Tuhannya Ka'bah. Dimakan rayap kau punya perjanjian. Tambah ketawa saudara orang Quraisy. Wah gila, majnun ini Ja'far bin Abi Thalib. Kau tahu dari siapa? Aku tuh dari Muhammad. Wah gila itu Muhammad. Mana bisa itu kulit hewan 3,5 tahun dimakan rayap habis, gak mungkin. Jangankan 3,5 tahun, 100 tahun gak mungkin habis. Tapi ada satu orang tadi saudara yang saya sebutkan, Mut'im ibn Adi. Ini orangnya bijak. Jadi walaupun dia orang kafir, tapi dia bijak. Dia arif saudara. Dia katakan nggak bisa. Coba kita lihat. Coba kita periksa. Kita nggak boleh main saudara. Main seenaknya sendiri. Wah ini. Kita lihat. Akhirnya dibuka itu Ka'bah. Subhanallah saudara. Itu perjanjian habis dimakan rayap kecuali nama Allah. Nama Allah saudara nggak dimakan oleh rayap. Allah tahu, rayap tahu saudara mana Tuhannya. Nah, karena saudara, kenapa kok di situ ada nama Allah? Karena orang kafir saudara juga sebenarnya mengakui adanya Allah, cuman mereka menduakan Allah dengan Lata dan Uzza. Jadi alihah, mereka punya Tuhan-Tuhan, tapi Allah tetap ada. Akhirnya mereka tulis saudara, Lata dan Uzza dimakan rayap. Tuhan-Tuhan yang mereka tulis itu dimakan rayap kecuali Allah. Subhanallah. Jadi itu saja yang bisa Al-Bakir sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 5.
Terima kasih Habib Abu Bakar sudah dikasih waktu yang luar biasa. Ini pengalaman pertama buat Al-Fakir. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya kepada kita, dan membuat kecintaan kepada Nabi semakin menggelora di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli awba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه الشحب والحمد للإله في البدء. Terakhir kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa saudara mengabulkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian menggampangkan kita saudara dan diberikan kita panjang umur dalam taat dan ibadah. Dan besok kita dijadikan orang-orang yang kembali ke fitri saudara, dihapus semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.